Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi malam ini Madam Suki akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin dialami oleh banyak orang di Indonesia, ya. Let me tell you about this story. Jadi ada seorang wanita bernama Retno. Retno ini dia ini mencari pekerjaan. Nah, kemudian dia mencarinya pekerjaan itu biasa kan kita sebutnya loker-loker gitu ya, atau lowongan pekerjaan. Dia mencarinya di sosial media. Sebut aja namanya Facebook ya. Dan masih banyak sekali orang-orang yang mencari pekerjaan di Facebook gitu. Alih-alih kenapa kalian nggak mencari pekerjaan di akun-akun resmi atau agen-agen resmi gitu maksudnya. Oke. Nah, tapi sebelum Madam Suki melanjutkan kisahnya si Retno ini, kalian janji untuk men-share video ini kemana saja. Barangkali video ini sangat berguna bagi orang-orang yang mencari loker ya atau lowongan kerja. Singkat cerita, si Retno ini mencari pekerjaan di Facebook dan ketemulah dia dengan seseorang yang menawari pekerjaan, ya. Terus orang ini mengajak telepon dan teleponlah mereka itu face to face like this ya. And then orang itu sangat baik gitu, kelihatannya friendly banget ya. Madam Suki tahu ketika Madam Suki menceritakan ini, pasti ada banyak kalian yang tidak tertarik ya. Padahal ini bisa menyelamatkan nyawa atau kehidupan dari orang lain ya. Alih-alih pasti kalian lebih suka mendengarkan Madam Suki pas lagi Madam Suki prediksi artis-artis yang kalian sukai. Whatever itu, it's okay. Karena ada juga yang DM Madam Suki dan mengatakan, Madam Suki, beri dong kami edukasi meskipun penontonnya sedikit, ya. It's okay. Jadi kali ini Madam Suki akan berbagi cerita aja dari si Retno ini. Singkat cerita, Retno ini kemudian ditelepon sama orang itu karena orang itu bilang, ayo kita teleponan yuk. Akhirnya mereka teleponan dan ngobrol lah face to face kayak gini. Orang itu kelihatan friendly banget gitu kan ya. Dan orang itu mengatakan bahwa saya mempunyai warung di Thailand. Kamu mau nggak kerja di sini gitu ya? Singkat cerita, akhirnya si Retno ini kenal dengan orang itu dan mengatakan saya tidak punya uang untuk berangkat. Oh nggak apa-apa karena saya cari pegawai untuk nungguin warung atau maksudnya pokoknya bantu-bantu di dapur. Maka untuk tiket pesawat ke Thailand itu aku tanggung. Singkat cerita, si Retno ini udah memang dia terbang lah ke sebuah tempat begitu. Tetapi si Retno ini kaget bukan main. Karena yang dia taunya itu kerja di Thailand, kok tiba-tiba dia itu kayak diajak memang bukan kayak ya, diajak ke mana itu namanya, ke Kamboja. Jadi ini memang kayak mimpi buruk sih ya. Setelah sampai di sana dia tentu bingung banget dan memang betul ternyata dia dipekerjakan sebagai scammer. Singkat cerita, karena si Retno ini menolak ya, aku nggak bisa bohongin orang, tolong pulangkan aku. Tapi tentu saja permintaan dari Retno ini diabaikan, alih-alih Retno ini di-strum dan lain-lain. Dan ini kisah nyata ya. Terus si orang yang mengajak dia itu mengatakan kalau kamu mau pulang ke Indonesia kamu harus membayar 20 juta. 1 bulan kemudian setelah dia menjadi scammer artis scammer gitu ya, scammer artis gitu ya, dia kerjanya membohongi orang. 1 bulan kemudian dia minta tolong pulangkan aku.
Tapi apa kata orang yang membawa dia di sana itu, kalau kamu mau pulang kamu harus bayar 30 juta. Jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Oke? Yang aku mau kasih tahu kalian di sini adalah kalau kalian mendengarkan kalau kalian mendengarkan tentang Thailand, apa yang terpikirkan dengan kalian? Pasti kalian kepengen kan di Thailand. Madam Suki ini tinggalnya di Thailand. Aku tahu exactly bagaimana kondisi Thailand. Ya, aku kasih tahu kalian bahwa kalau kalian diajak kerja di Thailand, jangan pernah mau. Oke, this is the point. Memang Thailand itu lagi naik daun sekarang, ya, bukan sekarang aja. Tapi memang Thailand itu adalah sebuah destination atau tujuan buat orang-orang Indonesia untuk mencari pekerjaan. Karena Thailand itu memang sedang maksudnya dibicarakan banyak orang. Kalian harus tahu, ya, ini informasi penting buat kalian bahwa negara Thailand tidak pernah membutuhkan orang lain kerja di negara ini. Karena aku tinggal di Thailand. Ya, dan pekerjaan di Thailand hanya untuk orang Thailand. Seperti teman-teman aku di sini kan, mereka punya usaha, ya. Kita juga punya usaha klinik kesehatan. Kalau kita buka usaha di Thailand, itu pemerintah di Thailand mewajibkan kita mempunyai 3 atau 5 orang pegawai dan itu orang Thailand. Nggak pernah orang dari negeri lain. Camkan itu. Ya, ini informasi sangat penting. Jadi kayak Thai for Thai. Ya, orang Thailand hanya membutuhkan pekerjanya orang Thailand. Itu aja yang harus kalian simpan. Dan informasi baru-baru ini aku dengar, ya, Maret April 2025, pemerintah Thailand memulangkan orang-orang Chinese, ya, orang China itu memulangkan mereka banyak banget. Ya, karena pemerintah di Thailand nggak mau kebanyakan orang tinggal di sini. Ya, di Thailand. Jadi pemerintah Thailand memulangkan orang-orang Chinese itu banyak banget. Dan orang Rusia. Karena mereka nggak mau, apalagi orang Rusia, orang Thailand, orang China itu mereka bekerja di Thailand, mereka nggak mau. Jadi dipulangkan. Ya. Jadi itu aja informasi yang harus kalian tahu tentang Thailand. Karena Manasuki tinggal di Thailand. Jadi apapun iming-iming itu pekerjaan, dikasih uang, maksudnya gaji yang banyak, itu bullshit. Ya, sebab aku tinggal di sini dan aku sangat paham tentang aturan di Thailand. Oke, itu aja. Dan jangan pernah mencari pekerjaan lewat Facebook. Kalau kalian mau cari tahu loker, kalian mesti datang ke agent. Ya, ke agentnya yang benar, punya pemerintah. Ya, yang punya kerjasama dan itu legal. Karena kalian kalau sudah masuk perangkap sindikat ini, nggak bisa pulang. Karena mereka itu yang masuk ke sini nanti bakalan dijual lagi. Jadi ini kayak perdagangan manusia, benar-benar kayak perbudakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah menyapa Manasuki. Jadi itu aja yang kalian mesti tahu. Oke, finally, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jika mungkin kalian mendengarkan ini dan kalian ada tawaran kerja ke luar negeri, mendingan kalian reading tarot dulu. Dengan uang sedikit, ya, daripada kalian ke sana, karena kalian menghargai waktu Madam Suki. Ya, itu bisa menyelamatkan
kehidupan kalian daripada nanti kalian ada di sana tapi sudah nggak bisa keluar lagi. Ya, daripada nanti orang tua kalian suruh nebus 30 juta, 20 juta, 50 juta, itu semakin bertambah ya. Dan ketika nanti sudah misalkan ditebus, itu nggak akan dipulangkan. Bakalan dijual lagi ke perusahaan yang berbeda. Mendingan kalian reading tarot. Ya, karena kartu tarot itu adalah kartu energi. Kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Daripada kalian sudah sampai sana, ternyata kalian gak bisa pulang. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam nafsu di Thailand. Salam cahaya. Tolong bantu video ini dan bantu share. Bye-bye.